Kalau Pak Mahfud orang gagal nggak usah didengar. Dia sendiri memberikan nilai pada dirinya 5 kan. Saya males, capek kita berdebat ya. Nggak mungkin Pak Prabowo itu menginstruksikan untuk mengabaikan berbagai peraturan perundang-undangan. Gagasan Pak Prabowo memberi maaf kepada koruptor asal mengaku secara diam-diam dan mengembalikan kepada negara secara diam-diam. Itu kan salah. Undang-undang korupsi tidak membenarkan itu, hukum pidana tidak membenarkan itu. Mahfud MD ini orang gagal. Ya, dia sendiri menilai dia gagal ya 5 tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberi skor 5 dalam penegakan hukum. Apa yang mau dinilai dari Mahfud MD gitu kan? Nggak bisa dijawab dengan hal ihwal prosedural ala Mahfud MD. Mahfud MD ini orang gagal. Prof, berarti Prof Mahfud menilai bahwasanya apa yang disampaikan oleh Menteri Hukum itu salah kaprah? Saya kira bukan salah kaprah, salah beneran. Kalau salah kaprah itu biasanya sudah dilakukan, terbiasa meskipun salah. Ini belum pernah dilakukan kok. Mana ada korupsi diselesaikan secara damai? Itu korupsi baru, namanya kolusi. Kalau diselesaikan secara damai, dan itu sudah sering terjadi kan? Diselesaikan diam-diam antar penegak hukumnya yang ditangkap. Kalau menyelesaikan diam-diam, kan banyak tuh yang terjadi. Jaksa, polisi, hakim masuk penjara, kan mau menyelesaikan diam-diam. Jadi Pak Mahfud jangan menghasut bahwa Pak Prabowo mengajarkan melanggar hukum dan lain sebagainya. Tapi terserah aja, nanti lihat aja akibatnya akan lari semua orang koruptor diam-diam. Kalau mau ketahuan baru ngelapor, minta damai, dan kita tidak tahu siapa yang mendamaikan, kan gitu. Kalau saya sih membayangkannya nanti akan banyak orang korupsi diam-diam sesudah akan ketahuan mengaku. Coba Anda ambil contoh bahwa tuntutan pidana penjara selama 12 tahun terhadap diri terdakwa Harvey Muiz, Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan pidana penjara tersebut terlalu berat jika dibandingkan dengan kesalahan terdakwa. Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. 2, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Ya. Jadi seperti itu ya putusan Majelis Hakim untuk terdakwa Harvey Muiz. ya, pertimbangan bisa dicari-cari, apalagi pertimbangannya karena katanya sopan. Mana ada orang diadili tidak sopan? Semua orang diadili pakai jilbab, pakai sarung, pakai ini. Itu nggak bisa karena punya anak. Semua maling punya anak. Kalau mau membebaskan orang, menurut saya yang dibebaskan maling-maling kecil dulu. Saya merasa itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun. Lalu tuntutannya hanya 12 tahun. Dengan uang yang tadi 300 triliun itu dikembalikan hanya 210 miliar. Ditambah satu denda 1 miliar. Itu sungguh menusuk rasa keadilan. Karena apa? 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. 300 triliun hanya diambil 210, hanya dikabulkan perampasannya 210 ditambah denda 1 miliar berarti 200. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, bagaimana kita melihat sebuah cuplikan video tentang Habibur Rahman, teman-teman, yang niatnya sebelumnya dia ingin mempermalukan seorang Mahfud MD, tetapi itu tidak terjadi sesuai dengan ekspektasi dia. Kenapa? Mahfud MD adalah orang yang mengerti hukum dan dia juga lama mengabdi dalam kepemimpinan Jokowi, artinya jam terbangnya udah di luar dari kemampuan Habibur Rahman. Nah, di gedung DPR niatnya mempermalukan, yang mengatakan bahwa Mahfud MD jujur bahwa penyelesaian hukum di Indonesia itu cuma 5%. Nah, artinya Mahfud MD memang mengatakan hal itu, tetapi itu terjadi karena kelakuan dan tindakan-tindakan atasan-atasan Mahfud MD, yang memang Mahfud MD tidak bisa melakukan hal apa-apa di sana. Nah, disampaikan di sini bahwa
ketika masyarakat merujak habis ya seorang Habibur Rahman ini, yang beliau merasa sok-sok hebat karena di belakang layar ada juga Prabowo yang mendukung dia pastinya, karena dia mendukung Prabowo. Coba kan bayangkan ya, kalau dia bukan pendukung Prabowo, mana mungkin dia berani menyampaikan ataupun selantang seperti itu. Dia tahu kemampuannya sebenarnya. Yang disampaikan di sini, Habibur Rahman bukan sedang menampilkan dirinya, bukan sedang menampilkan kehebatannya, tetapi yang ada di belakangnya yang dia tampilkan sebenarnya. Ada Prabowo. Itu aja yang disegani oleh masyarakat Indonesia. Itu aja yang disegani oleh pakar-pakar hukum yang lain. Makanya sok-sok garang, sok-sok hebat di sana. Masyarakat menyampaikan di sini bahwa Habibur Rahman pasti dipecat dari anggota DPR dan Partai Gerindra oleh ketum partai. Politisi busuk ngomong Mahfud orang hukum, saya lebih percaya Mahfud daripada orang-orang seperti ini ya. Kita percaya Mahfud MD yang memang dia orang hukum, profesor bro ya. Ya bukan apa-apalah seorang Habibur Rahman ini tentunya dia cuman bisa mengkritik ataupun menyampaikan sebuah aspirasi. Kita juga bisa lah seperti itu, masyarakat biasa juga bisa hal seperti itu. Pak Mahfud sendiri paham tentang hukum karena pendidikannya, sementara politikus kurang paham. Maju terus Pak Mahfud MD bila masyarakat jangan gentar dengan gerakan-gerakan seperti itu ya. Berbagai macam dinamika-dinamika yang ada ya, kita mau Pak Mahfud tetap menyala begitu ya. Sangat miris seorang anggota DPR, cara bicaranya bagaikan bahasa di warung kopi begitu, tidak mencerminkan sesuatu hal yang dapat dicontoh oleh masyarakat. Dia perwakilan masyarakat loh ya, yang dia bawakan juga di situ dia perwakilan masyarakat, nama masyarakat ya. Kalau etika dan adabnya seperti itu ya, bukan orang yang cocok untuk dijadikan sebagai perwakilan ya. Biasanya ya, yang kalau ada orang ngomong lantang masalah korupsi dikembalikan diam-diam seperti Habibur Rahman itu, dia punya kasus korupsi sendiri ya. Ya, terbongkar lagi nih keoknya seorang Habibur Rahman ya. Gimana itu wakil rakyat bidang hukum lagi? Kalau dimaafkan korupsi ini negara hukum itu. Si Rahman ini belajar di bawah bambu apa? Jadi luar biasa, dia dipermalukan habis, dihujat dan dicaci maki oleh netizen karena mereka tahu seorang Mahfud MD ini adalah pakar hukum yang memang luar biasa pengetahuannya tentang perjalanan negara kita. Bisa dikatakan memang sedang tidak baik-baik saja ya. Dinamika-dinamika yang terjadi tentunya itu disebabkan oleh para penguasa yang ingin menguasai negeri ini dengan ambisi pribadi. Nah, Ketua Komisi 3 bidang hukum etika nol bicara sembarangan. Harusnya rakyat yang diurusi supaya penegak hukum adil bijaksana, jangan sampai hukum tajam ke bawah tumpul ke atas ya. Maling ayam penjara, korup duit dimaafkan, tapi harus diam-diam kembalikan uangnya. Hukum mau diobok-obok lagi. Aduh, inilah mereka-mereka ini ya, yang tergantung mereka lah ya. Pak Habibur Rahman ini kalau males dicapek mundur aja lah anggota DPR. Jadi masyarakat tidak suka dengan hal seperti itu ya. Teman-teman silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.